Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, channel motivasi yang menginspirasi. Kali ini kita akan membahas tentang arti sukses yang langsung disampaikan oleh saya sendiri, Saiful Bahari, sebagai penulis buku terapi bermental sukses. Tidak ada alasan untuk tidak sukses. Baiklah, langsung kita mulai saja. Apa sih arti sukses sebenarnya? Setiap manusia pasti mendambakan kesuksesan. Namun, tidak semua yang mendambakan kesuksesan mengerti arti sukses yang sebenarnya. Padahal, sebelum menggapai kesuksesan atau keberhasilan, kita perlu memahami apa arti sukses itu sendiri. Semakin jelas definisi sukses, semakin mudah pula batasan yang akan Anda tetapkan untuk menggapainya. Terdapat perbedaan sudut pandang tentang arti kata sukses itu sendiri. Ada yang memandang bahwa orang sukses adalah mereka yang memiliki uang banyak, memiliki kesehatan yang prima, mendapatkan kepercayaan dan menduduki jabatan yang tinggi di kantor atau instansi di mana di tempat dia kerja, serta mempunyai pengaruh dan disanjung-sanjung oleh orang lain. Apa memang itu atau hanya itu yang dinamakan sukses? Mari kita renungkan kembali pandangan ini. Alkisah suatu hari, seorang ayah mengajak anaknya berlibur ke kampung untuk melihat pemandangan yang lain dari biasanya, untuk melihat dan merasakan irama kehidupan di sana. Selama di kampung, mereka menginap di rumah sederhana di tempat saudaranya di kampung. Setelah seminggu menginap di sana, mereka pun pulang kembali ke rumah mereka di kota. Sang ayah merasa senang karena sudah memperlihatkan kehidupan dan kebiasaan orang-orang yang tinggal di desa, agar sang anak itu bisa merasakan sendiri perbandingan kehidupan di kampung dengan kehidupan di kota yang selama ini ia rasakan bersama orang tuanya. Untuk memastikan misinya telah berhasil atau tidak, sang ayah pun bertanya kepada putranya, "Nak, bagaimana kesanmu selama berada di kampung? Apakah kamu melihat kehidupan orang-orang yang tak punya, orang-orang miskin di kampung yang hidup serba kekurangan?" Tanya sang ayah. "Oh ya, aku melihat mereka mempunyai beberapa ekor binatang ternak, sementara kita tidak punya binatang ternak. Kita hanya memiliki satu kolam renang yang ukurannya terbatas, sementara mereka di kampung kolamnya sangat luas. Pekarangan rumah kita tidak bisa untuk bermain-main bebas seperti di kampung. Aku bisa dengan leluasa bermain-main dan berlari-lari ke sana kemari di sana dengan bebas. Kita hanya punya seorang pembantu yang selalu melayani kita dan ayah yang membayarnya setiap bulan, bukan? Sementara mereka tidak memiliki pembantu. Namun aku melihat mereka kalau ada yang sakit atau kemalangan, mereka saling membantu. Masih ingatkah ayah ketika mama sakit tahun yang lalu? Ayah sangat gundah gulana ketika itu. Sulit sekali ayah menghubungi saudara-saudara kita yang tinggal jauh. Tidak ada satupun yang datang, walaupun ayah sudah menelpon, mengirim informasi lewat WhatsApp, Facebook, namun tetap tidak ada yang sampai ke rumah kita, bukan? Akhirnya sang ayah sendiri yang membawa mama ke rumah sakit ketika itu. Di kampung aku melihat banyak tetangga yang datang mengunjungi orang-orang
yang tertimpa musibah. Mereka berkumpul untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh korban. Kita membeli sayur, mereka menanamnya sendiri. Mereka untuk melihat tanaman mereka. Senang sekali. Rumah kita kokoh sekali dengan pagar yang sangat tinggi untuk melindungi kita dari penjahat. Kita tidak peduli dengan tetangga, begitu juga sebaliknya, tetangga tidak peduli dengan kita. Setiap saat kita pergi keluar masuk mobil adalah di dalam garasi mobil, tidak ada yang melihat kita. Kita pergi kemana, mereka juga tidak tahu. Sedangkan mereka punya halaman rumah yang luas, itulah parkir mereka. Mereka tidak memiliki garasi, mereka memiliki kerabat dan tetangga yang sewaktu-waktu dapat memberikan bantuan bila ada penjahat. Jawab sana dengan polos. Sang ayah tercengang, termenung mendengar dan merenung mendengar cerita polos anaknya tersebut. Dia tidak menduga penilaian sang anak sedemikian rupa. Di akhir cerita, sang anak juga berterima kasih kepada sang ayah karena telah menunjukkan kepadanya betapa miskinnya ia sekarang. Cerita di atas hanyalah contoh belaka. Itulah realita betapa keberhasilan dan kebahagiaan diartikan berbeda-beda oleh orang-orang yang berbeda sudut pandangnya. Bagi si anak yang polos, yang senang bermain-main di halaman seperti di kampung, kesuksesan dan kebahagiaan berarti bebas bergerak, bebas bermain dan sebagainya. Sudut pandang sang ayah lain lagi tolok ukurnya. Hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan mesti ada rintangan. Setiap rintangan pasti ada jalan keluarnya. Nah, setelah mendapatkan jalan keluar dan menyelesaikan rintangan-rintangan tersebut, baru seseorang dikatakan sukses. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa seseorang dikatakan sukses apabila ia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan, lalu dia mensyukurinya dan merasa cukup apa yang dia miliki dengan tidak menuntut terlalu banyak. Demikian pembahasan tentang motivasi arti kesuksesan hari ini, part 1. Nantikan pembahasan tentang mental sukses berikutnya di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan materi berikutnya. Terima kasih, selamat bekerja dan berkaya, dan sukses selalu untuk Anda.